Halo, ini Bunda Tutut. Habis sholat, tapi masih ada serangan. Banyak serangan, entah dari keluarga, entah dari orang lain, entah dari saudara, entah dari luar, entah dari teman. Bunda Tutut masih diserang ini. Sabar aja. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salamatan ma'ala sayyidina Muhammadin ratitan qalbil qadu wa tanfarju bil qurabu wa tusabbitu wa tunal birqaibu wa kusrawati milyajisa salamamu biwal karimi wa ala li wasabir kulli lamatin biadadi kulli ma'limilaka. Iya Bunda Tutut, tadi sholat cuma 2 rakaat ada serangan. Lah ada yang gelempangkan tiang agama Mbak Tutut. Katanya benci Nabi Muhammad, katanya Kristen itu siasat tetangga, entah teman, entah siapa. Wong saya Islam dikira Katolik, disiasati yang gitu benci Nabi Muhammad. Padahal masih sholat digipengi gitu. Padahal sayang Nabi Muhammad, sayang ada 25 nabi yang Mbak Tutut sayangi itu. Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Zakaria, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Nabi banyak sekali. Nabi itu ada 25. Gak Nabi Muhammad saja, gak Nabi Isa saja. Nabi itu ada 25. Yang pertama Nabi Adam. Nabi siapa itu namanya? Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Nuh, Nabi Zakaria, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yakub. Banyak sekali Nabi itu ada 25. Orang yang menyiasati buruk itu pasti ada ajabnya, soalnya mereka nggak tahu. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau orang-orang nganu kebencian untuk siasat untuk menjolimi orang, nanti pasti ada azabnya sendiri. Padahal Allah Maha mendengar, malaikat juga Maha mendengar. Tapi siasat orang yang jahat menyiasati buruk. Karena ada maunya, karena ada pengen apa, ingin menjolimi rezeki atau apa, ingin kaya sendiri atau apa. Padahal kita semua itu juga butuh makan. Manusia itu butuh makan, butuh pengobatan jika sakit, butuh rumah, butuh sandang pangan. Kalau orang yang serakah nggak mau tahu orang lain. Tapi kalau kita nggak serakah, ada rezeki banyak bagi-bagi. Kalau orang serakah ngambil hak milik orang lain, tanpa peduli apakah mereka susah atau sulit, gak peduli. Tapi kalau orang baik dapat rezeki banyak bagi-bagi, saling sayang, saling rukun. Kalau orang yang serakah ngambil hak orang lain tanpa peduli mereka apa jadi sakit atau jadi lapar, tanpa peduli. Iya, ini Bunda Tutut dengerin sama baca Al-Falaq. Kadang kita Islam ngaji digipeng katanya Katolik, katanya Kristen, agar mereka tidak dapat rezeki, agar tidak bisa ibadah. Dan orang yang serakah menjolimi hak orang lain agar kelaparan, agar mereka kaya, agar mereka sukses. Adalah di balik itu ada malaikat yang nyatat amal buruk dan baik mereka. Kalau kita makan uang halal itu tenang hidupnya. Bunda Tutut itu waktu kerja itu 70 sampai 100 orang pasien Mbak Tutut. Jadi pahalanya banyak. Makanya barang-barang murah itu dapat pahala. Kadang dapat diskon. Kalau makanan halal itu walaupun kerja atau gak kerja itu dapat rezeki. Tapi kalau makanan haram itu gak baik. Apalagi orang yang ngambil hak orang lain, suatu saat dituntut oleh Allah. Dan siasat yang menjolimi orang itu pun ada malaikat yang mendengarkan. Jika kita dijahati orang, sabar aja.
Nanti Tuhan yang balas. Jika kita dia baiki orang, ganti baik aja. Nah, kalau kita berbuat amal kebaikan, dapat pahala. Katanya orang baik itu sering tertipu. Tapi Allah mencatat amal baik kita dan kita dikasih Allah rezeki, dikasih kasih sayang. Tapi kalau orang yang berniat buruk atau maksudnya niatnya buruk dan Allah ngasih aja oleh mereka tanpa sepengetahuan mereka. Tapi kalau orang baik walaupun kadang tertipu, kadang ada yang baiki, kadang ada yang jahati, tapi tetap Allah ngasih rezeki, ngasih kebaikan. Di mana-mana sayangi orang, di mana-mana dibaiki orang. Tapi kalau orang jahat, jasad buruk, di mana-mana dibenci orang, dijahati orang, gak disukai orang. Jadi orang baik itu walaupun ada yang nipu, ada yang jahati, sabar aja. Lebih baik orang baik daripada orang yang buruk dan bersiasat buruk. Karena orang baik itu dimanapun Allah mencatat amal baik kita, amal pahala kita. Nanti ada timbangannya, timbangan kebaikan berapa, timbangan keburukan berapa, bagus. Amal timbangan baiknya ya pahalanya banyak. Gak usah takut, jadi orang baik itu gak usah takut, pahalanya banyak. Tangan kanannya banyak. Bisa ada minuman, bisa ada pakaian, bisa ada rezeki, bisa rumah yang bagus. Gitu loh, bisa amal kebaikan itu dicatat oleh Allah, tapi amal keburukan setiap orang juga dicatat oleh Allah. Jadi orang baik walaupun kadang tertipu, kadang ada yang jahati, sabar aja. Suatu saat ada balasannya. Dan yang menjahati pun ada balasannya. Yang baik pun ada balasannya. Gak usah takut. Itulah kesabaran Bunda Tutut selama ini. Makanya Bunda Tutut awet muda. Gak kebanyakan dosa. Gak kebanyakan maksiat. Gak kebanyakan dolimi orang. Coba kalau nyiasati orang, jahati orang, cepat tua. Sabar aja. Ini Bunda Tutut, rahasia Bunda Tutut. Ini krim Sindinal, ini krim Bunda Tutut. Sindinal. Bunda Tutut usianya 50 seperti umur 26. Ini krim Sindinal. Mas Wahyu juga usianya 50, sama-sama dengan Mbak Tutut. Sama usianya. Ini Mas Andi Arif itu sama Mbak Tutut sama usianya. 50 tapi awet muda. Ini sampel Sindinal Bunda Tutut, ini yang dari luar negeri, yang Jepang. Kalau ini krim Sindinal yang dalam negeri. Ini Bunda Tutut merias wajah. Ini OMG itu pembersih jerawat, pembersih make up, tapi ada vitaminnya. Jadi lentur, nggak sampai ketat. Ini OMG, ini kalau tonik bisa, tonik Viva bisa. Bunda Tutut pakai ini wangi. OMG. Kalau ini yang dari luar negeri. Bunda Tutut kalau krim itu pakai krim Pond's Miracle. Pond's Miracle itu untuk apa itu namanya, sabun muka. Lah kalau laki-laki Ponmen atau Biore itu agar wajahnya bersih, berseri-seri. Ponmen ataupun Biore itu supaya wajahnya bersih, laki-laki, untuk laki-laki. Kalau wanita Pond's Miracle wanita. Kalau apa itu namanya, Biore juga bagus. Biore itu 10 kali lipat pemutih, ada pemutihnya. Ini Bunda Tutut pakai itu. Iya, assalamualaikum. Bunda Tutut kemarin tuh diserang sihir sampai parah.
ada ular nganu apa dada Mbak Tutut. Ada ular nganu dada Mbak Tutut. Langsung Mbak Tutut pas beli es teh itu, kan kalau Mbak Tutut ada awo, langsung dibuang oleh awo ularnya itu. Aja Mbak Tutut dirusak, dada Mbak Tutut dirusak. Langsung ularnya dibuang oleh awo. Dengan kalung langsung lepas ularnya. Mbak Tutut itu sakit hampir 6 bulan. Sekarang sembuh, sudah sembuh. Sabar aja. Baik dan buruk orang itu pasti ada balasannya. Kalau baik, jadi orang baik katanya tertipu, katanya sering ada yang jahati. Tapi orang baik itu pahalanya dicatat oleh Allah, amal kebaikannya dicatat oleh Allah. Dan kebaikan itu menjadi tangan kanan dan timbangan kanan banyak sekali. Lah, samping kanan dan kiri itu saling membutuhkan. Jika tangan kanan aja, nggak ada kiri, jadi pincang. Kaki kiri kanan aja nggak ada kiri juga pincang. Jadi ada tangan kanan dan kiri. Timbangan aja loh, timbangan 1 kilo. Kalau isi beras, kan isi 1 kilo. Sama aja. Kalau kita gendong anak aja di kiri gendongnya. Kalau dengan tas di kiri, nggak mungkin yang tas di kanan juga bisa. Kendaraan di kanan juga bisa. Kalau gendong anak nggak mungkin kan yang kanan yang kiri gendong, yang gendongnya pasti yang kiri. Beratnya di kiri. Yang kanan, tangan kanan baik kebaikan kita, kebaikan dan amal baik kita tangan kanan. Tangan kanan yang banyak pahalanya, rezeki, surga, dapat pahala, nggak usah takut. Iya, Bunda Tutut itu tuh memang nggak punya anak. Dulu perutnya ada 13 benang 20 tahun. Tapi Bunda Tutut merawat anak-anak kakak yang perempuan dan laki-laki kerja. Jadi guru, jadi Mbak Tutut merawat anaknya. Yang satunya suaminya angkatan laut, istrinya cuci pakaian, masak, jadi Mbak Tutut yang ngopeni anaknya. Jadi 5 keponakan Bunda Tutut, adik Bunda Tutut itu 10. Mbak Tutut anak ragil, anak terakhir, tapi adik-adik Mbak Tutut 10. Jadi sudah terbiasa, jadi Bunda Tutut gak sendirian, gak hidup sendiri. Bunda Tutut kawin gak dirame-ramekan itu, apa itu, lamaran aja gak dirame-ramekan. Tahun 2004. Lah waktu itu umur 31. Waktu remaja dilamari berapa ya? 13 orang digagalkan. Ya soalnya ada yang lamar Mbak Tutut malamnya ngirim-kiriman benang atau apa juga nggak tahu saya. Tiba-tiba baju Bunda Tutut seragam kerja ada benang, dikit benang banyak. Langsung Bunda Tutut KO habis hampir meninggal. Langsung stres berat itu soalnya benang kiriman dukun banyak sekali. Ternyata kalau kata malaikat itu orang yang ngirim kamu benang itu ingin rezeki 2 kali lipat darimu. Ngirim 1 benang dalam tubuh Mbak Tutut itu rezekinya 2 kali lipat benang yang diberikan Mbak Tutut. Jadi 13 benang Bunda Tutut 20 tahun di perutnya. Lah orang-orang bikin pesugihan ngasih benang Mbak Tutut, rezekinya 2 kali lipat Mbak Tutut mati seperti terkelepar, obat juta-jutaan, gak bisa bangun, gak bisa apa-apa. Kerja kadang-kadang kerja, tapi obatnya itu energi, obatnya mahal sekali, 1,5 juta suntiknya. Tapi Bunda tuh bisa kuat, bisa berdiri, bisa ngobati pasiennya banyak, bisa foto model, bisa bangun. Tapi kalau obatnya telat Mbak Tutut KO. Mahal, satu dosnya 900 itu Meropam. Tapi untuk energi atau bater, tapi gak minum obat ya lemes. Kalau setelah muta benang jadi sembuh kembali. Sekarang ini Bunda Tutut sembuh, gak apa-apa. Orang lain kena sakit Mbak Tutut KO meninggal barangkali. Mbak Tutut sama ngaji dulu di masjid-masjid, ikut salapi pondokan.
di masjid-masjid kemana aja. Soalnya yang guna-guna saya, yang bikin saya sakit, saya kejar dengan ngaji saya. Ternyata Mbak Tutut menang, akhirnya Mbak Tutut sembuh. Alhamdulillah lah, jahati Mbak Tutut kalah sendiri. Sekarang Bunda Tutut kadang lemes itu usianya sudah 50. Jadi kadang lemes, kadang kesel, kadang KO, kadang capek, tapi kadang sehat, kadang segar kembali. Nah, tadi ada yang jahati Mbak Tutut. Makanya ini langsung doa, langsung shootingan. Entah dari mana ada yang jahati Mbak Tutut, nyiasati Mbak Tutut. Sabar aja lah. Halo, assalamualaikum.